eh, kelompok 7 yang mengenai representasi analisis varian ANOVA yang pesertanya Jenderal Iksan, Asep, Saifuddin, dan Muhammad Ramdan. Kami persilakan. Ya, baik, silakan. Ini kuantitatif nih. Ini sebenarnya bagian dari kuantitatif yang diuji untuk ininya ya, variabelnya. Silakan. Ya, silakan. Boleh langsung apa share screen-nya. Ya, silakan. Ada Pak siapa tadi? Pak Zainul Ihsan. Oh iya, hari ini saya mau presensi ya. Karena apa namanya? Ini rajin sekali Pak. Terima kasih Pak Ustadz Nasihuddin ini selalu ngirim gitu ya. Tapi sekali-kali saya presensi lah ya nanti ya insya Allah ya. Oke, silakan dulu. Mana? Ustaz siapa tadi? Ustaz Zainul Ihsan ya. Yunus Ihsan, Asep Saifuddin, Muhammad Ustaz Ramdan. Saifuddin sama Muhammad Ramdan. Tadi kelihatan nggak ya? Mm-mm. Nggak kelihatan ya? Ada Pak Asep Suryana ya. Dan siapa lagi nih? Kayaknya nggak ada Pak Ustadz Ali Imran ya. Sepertinya nggak ngikut. Iya, kayaknya nggak ada kali ya. Nggak ada nih. Mm-mm. Kalau Kalau kelompok 8 siap nggak ya? Kelompok 8 siapa nih? Kita mungkin kita kasih rukhsah juga nih keringanan. Artinya mungkin Ibu hanya Lili ngomong aja nanti Kristiana, saya kasih masukan nih. Dede Hasanah, sama Nur Aina. Ada nggak? Kayaknya ada dah masuk. kalau mas saya masih lama sih. Dede Hasanah ada nih. Bu Nur Aina Ada ada. tapi belum siap paling. Belum siap makalahnya. Yang belum siap siapa yang kira-kira mau ngomong yang kelompoknya lengkap, metodenya apa nanti kita bisa diskusikan atau mungkin bisa jawab dari kira-kira apa nih gitu. Kelas 5 kelas C1 ini ya. Nggak Kelompok apa-apa. 7. Apa? Tadi siapa? Mm-mm. Sambil menunggu nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan metode penelitian nanti boleh juga. Nah, kita ada waktu, masih ada waktu nih. Nanti saya tambahkan sekitar 30 menit nih. Mungkin ada kemarin, mohon maaf kemarin mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas gitu ingin ditanyakan, boleh juga ya. Atau kalau nggak bertanya ya nanti saya yang nanya gantian nih. Tapi saya nggak bakalan nanya ke Pak Ustadz Ali Muno sama Pak Suhendi kan udah dari tadi ya. Saya mau nanya yang lainnya nih. Mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya, sebelum nanti ditanya apa? Wal itu man buka. Robbi Allah, insya Allah. Silakan siapa yang masih on nih, mumpung belum kita sampai sholat asar nih. Nggak ada yang mau ditanya. Sambil saya ini ya, sambil saya presensi aja ya. Saya presensi ini di sekarang itu 29 Oktober ya. Ini 13 gimana nih? 5C ini tanggal berapa? 18 Oktober, sekarang sekarang 28 Oktober, 25 Oktober, 1 November, sudah 8 November, 15 November, 22 November, sekarang 29 November. Oke ya. 29. Jadi saya sambil ini aja Pak Ustadz Ali Imran ya, saya sambil presensi ya. Baik, Pak Tuhan. Nanti sambil kalau ada yang bertanya nanti boleh ditanya ya.
nanti Pak Ustadz Ali Imran boleh bantu saya ya. Di layar ini. Ibu Dian Ibu Ade Dian Niati ada? Nah, nih. Ya, suaranya aja nggak apa-apa, nggak usah pakai video kalau ini ya. Belum ada ya. Kalau itu kita tulis belum ya. Kemudian Pak Ahmad Hidayat. Pak Ahmad Hidayat ada? Belum ya. Kemudian Pak Ahmad Hudayfa Al-Hafiz. Mana suaranya nih? Kayaknya ada tadi ya, gambarnya sih ada gitu ya. Oke, Ustadz Ali Imran hadir. Hadir. Kemudian Andika. Andika mana nih? Belum ada ya Andika ya. Terus Asep Saifuddin, Pak Ustadz Asep Saifuddin. Tadi kayaknya ada ya. Coba mana ini ya Asep Saifuddin? Pak Ustadz Asep Saifuddin tadi ada kayaknya ya. Atau enggak ada ini nanti mohon ini ya. Enggak Mohon maaf apa-apa lah tadi saya sekarang. ada Ahmad Dayat. Ahmad Hidayat ya. Pak Ahmad Hidayat. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf ya. Ya, ini biar sekali-kali lah ya. Nah, nanti sisanya biasa Pak Ustadz Nasihuddin yang paling rajin ini. Ya, nyampaikan. Tadi Andika belum ada, Pak Asep Saifuddin. Ya, kemudian Pak Ustadz Asep Suryana Patah. Ada nggak Hadir. nih? Hadir ya. Terima Ya kasih. maaf saya pakai peci ini. Ya, nggak apa-apa. Pak Ibu Dede Hikmah Fajar. Mana Ibu Dede? Mm-mm. Ini ada dua ini soalnya nih ya. Ibu Dede Hikmah Fajar mana nih? Itu berarti kan ya Ibu Dewi Aisyah. Ibu Dewi Aisyah apakah ada? Kemudian Pak Dimas Eko. Tadi Hadir Pak ada ya. dosen. Pak Dimas Eko coba nanti siapkan ada yang mau tanya apa ya. Ini Insya Allah gambar Pak. ini akunnya bagus ini. Terus Bu Eli Kamalia. Hadir Ustadz. Iya, Bunda Eli ya. Terima kasih Ya, sudah hadir. Fitri Nur Aini. Mana Fitri Nur Aini? Tadi yang presentasi Pak, tapi sinyalnya katanya lagi bermasalah. Nama lengkapnya Bu Fitri ya. Fitri Nur Aini ya. Tadi di situ Nur Aini doang ya. Terima kasih. Pak Hendra Saifullah. Mana Ya, nih baik, Pak Pak. Hendra Saifullah? Alhamdulillah hadir, Pak hadir, Hendra Pak. Iqbal ya. Maaf, maaf, Pak dosen. Kendala ini sinyalnya nih baru Ya, masuk, keluar nggak masuk. apa-apa. Oke, nggak Aduh, apa-apa ya. Nanti iya, kalau ada iya, iya. pertanyaan boleh di chat room juga. Ya, Ibu baik. Heni Suhaini. Gimana Ibu Heni? Ini dia udah pakai seragam nih alma mater ya. Heeh. Ibu Nur Aini, oh ada dua ya, ada Fitri Nur Aini sama Nur Aini ya. Yang Nur Aini, Ibu Nur Aini yang ini ya, yang 0070 ya. Ya betul ya kayaknya ya. Nah, sama Fitri Nur Aini sama Nur Aini. Pak Jainuddin, mana Hadir nih Pak Ustadz, Jainuddin nih? hadir Oke, Ustadz. Pak Jainuddin nanti ada mau ditanyakan kan nih? Silakan nanti tanya ya. Ustadz. Oke, kemudian Pak Khairul Falah, mana nih Pak Khairul Falah? Belum ya. Ibu Lilik Istiana. Bu Lilik Istiana kemana nih? Belum kelihatan ya. Kemudian Ibu Lina Mariana. Tadi kayaknya ada ya, Bu Lina ya. Mm-mm. Oke, kita ada ya Ibu Mailinda. Tadi ada yang presentasi ya. Oke, hadir terima Pak. kasih. Ya, Ibu Mailinda ya. Ibu Mas Amah ada juga. Terima kasih sudah on kamera. Nah, tapi nanti nggak on kamera juga nggak apa-apa sih, yang penting kelihatan kan ya. Bu Neneng Mulyati, tadi kayaknya ada ya. Hadir roh Pak. Oke, terima kasih Bu Neneng. Ya, Sama Pak. sudah. Oke. Kemudian Bu Nur Aina. Ini kayaknya ada nih tadi nih. Hadir Terima, Ustadz. Oke, terima kasih Bu Nur Aina.
Bu Nur Laila Afrianti. Ada, Pak. Ya, oke, makasih ya sudah hadir, sudah hadiroh gitu ya. Ibu Ermaya Maulida. Pak dosen. Oke, terima kasih Bu Maya. Ada yang mau ditanyakan kan nih? Terkait dengan penelitian apa saja ya, termasuk nanti mau nanya tentang skripsi juga boleh. Ya, Ibu Royani. Kayak tadi ada ya, Bu Royani ya. Sebentar. Nanti kalau yang mau nanya siapkan. Ibu Royani mana ini? Mana ada kayaknya ada di grup kayaknya ya. Ibu Royani ya. Belum ya. Oke, Ibu Ria April Lestari. Hadiro, Pak. Oke, nanti Bu kalau ada mau pertanyaan boleh ya. Wah, Kira-kira apa nih yang tentang kasih. skripsi juga boleh. Ya, atau termasuk nanti tentang kebijakan-kebijakan skripsi juga boleh. Gimana nih mau buat skripsi nih? Ibu Ya, Silva Nur Cahyani. Mana Ibu Ya. Silva? Ibu Siti Mutmainah. Hadiroh, Pak dosen. Oke, terima kasih Hadiro ya Ibu Siti Mutmainah ya. Nanti kalau pertanyaan boleh. Pak Slamet Riyadi. Hadir, Oke, Pak. Pak Riyadi. Ini Pak Slamet Riyadi, Pak Abdul Salam nih. Selamat Riyadi, Pak. Oh, Slamet Riyadi Abdul Salam atau Abdul Salam Slamet Riyadi nih. Artinya Oke. sama, Pak. Hah? Sama Ketika ya, mau orangnya satu saya ganti juga. nama Ya, nggak sama apa-apa. Pak Kiainya Abdul Salam. Iya, Nama saya hijau. juga Abdul Rahman biasanya kalau di nama itu ya. Terima kasih Pak Abdul Salam. Ibu Sri Rahmawati, Bu Sri Rahmawati, mana nih? Pak Suhendi ada, terima kasih Abah, semangat nih ya, luar biasa nih. Pak Taufik Kamal, nanti kalau nanya lagi boleh. Pak Taufik Kamal mana? Hadir, Ustaz. Ada ya, Pak Taufik Kamal. Oh, di sini pakai P ya. Sini pakai Taufik, Masya Allah ya. Jadi Taufik yang sempurna nih. Hadir. Ustadz Usman, Masya Allah udah kelihatan ini ya. Hadir, Ustaz. Ada pertanyaan boleh nanti. Kemarin tuh ada yang nanya apa gitu ya. Saya lihat itu. Nanti boleh Ya, ditanyakan Allah lagi. banyak, Ustaz. Ya boleh sebentar. Ibu Wanda Nurul. Hadiroh, Pak. Wanda Nurul, oke ada ya. Terima kasih. Ya minimal ada lah di sini. Bu Yeni Suryani. Hadiro, Pak Mana Bu dosen. Yeni? Oke, terima Hadiro. kasih. Kan sekali-kali lah ya saya presensi gitu ya. Ya, Nanti Pak. sisanya nanti kawan-kawan buat samain lagi. Pak Zainul Ihsan. Ada ya Pak Zainul Ihsan ya. Mana suaranya? Ya, jangan sampai suaranya nanti ini. Kalau tadi boleh golput gitu ya. Pak Sajarkasi Effendi ya. Di sini Sajarkasi. Terima kasih. Ibu Sabria. Kayaknya paling rajin Ibu Sabria ini kayaknya ya. Hadiro, Pak dosen. Terima kasih Ibu Sabria. Ibu Dede Hasanah. Mana Bu Dede nih suaranya? Oke ya, kemudian Ibu Widya Aristiana. Widya ada ya Hadiro, Ibu Widya ya. Ustaz. Oh, tadi yang pakai ini ya masih masih pakai masker ini ya. Ya, mohon maaf Gitu ya. masih di jalan, Ustaz. Baru Ya, nggak selesai dari apa-apa. sekolah. Hati-hati di jalan ya, nanti lihat ininya. Terima Pak kasih. Sunandi, oke terima kasih. Pak Dede Sunandi Hasanah ada hadir, Pak tadi. Ustad. Iya, Sari, iya Bu Hasanah tadi hadir ya. Bu siapa? Sarifah Dede hadir. Hasanah ya. Iya. Sarifah hadir, Pak Ustad. Ibu Dede Hasanah kan? Iya, betul. Ya, terima kasih udah Pak Sunandi, Ibu ini Ibu Sayyidatul Fikriya nih apa agak-agak ini kayaknya nih nanti ke ini ya ke Pak Rohmansah ini kayaknya ada tulisannya agak-agak ini nih absensinya nih tulisannya presensinya. Terakhir Pak Ustadz Muhammad Samsudin. Memang Ustadz Muhammad Samsudin, ini berarti ada yang belum. Nanti kalau yang belum ada lagi nanti boleh ini ya. Nura ini Yang belum hadir ini ya, Pak belum Ustad. sama recording kayaknya belum ya. Belum, Ustaz. Belum, Mbak. Iya, Belum, kayaknya Pak namanya Ustaz. nggak ada di belum, sini Pak. ya. Belum, Pak. Biasanya setelah Ahmad Hidayat, Pak Dokter. Hah? Saya belum Biasanya setelah Pak Ahmad Hidayat, Belum, nama Ustaz. saya Ahmad Rekordi. Oh, sebentar, satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Pak Ahmad Hidayat.
setelah Pak Ahmad Hidayat itu Pak Ahmad Hudzaifah sudah hadir. Iya. Kelihatan pakai peci putih. Di sini pakai peci putih, di situ pakai peci hitam. Berarti sudah meninggalkan dunia putih nih kayaknya nih. Dunia hitam. Nur Aini hadir ya Ustaz. Ya, Nur Aini tadi ya udah. Nur Aini tadi Iya. ada dua ya, ada Ibu Nur Aini, Ada ada Nur Ibu Aina Fitri. sama Nur Aini. Ada satu lagi di sini Ibu Fitri Nur Nur Aini. Iya, Nur Fitri Aini. Nur Aini. Iya, sama-sama Nur Aini, yang satu Fitri Nur Aini, yang satu Bu Nur Aini aja gitu ya. Pakai aja ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Yang belum siapa lagi nih? Kayaknya Pak Ahmad Rikodi kan nggak ada ya? Pak dosen. belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh iya, Bu Saripah ya. Ya. Saya hadir, Pak. Oke, jadi yang belum itu adalah yang belum ada di e-kampus. Karena saya presensinya kan pakai e-kampus nih, ya. Jadi nanti bisa ke Pak Rohman Syah, boleh tanya ya di e-kampusnya, gitu ya. Jadi ya belajarlah biar nanti, saya belajar di Sirojul Falah pakai e-kampus nih, nah gitu ya. Ya. Iya. Oke. Oke ya Ibu Saripah, Pak Ahmad Rikodi kan dulu sudah pernah ya. Mungkin harus pakai penelitian longitudinal kayaknya nih. Karena pertama ada, terus nggak ada, terus berarti darinya ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada. Nanti boleh dilihat ya di Kayak kampus saya jerangkang, nggak Pak. ada ini. Hubungi Abah itu mah. Bisa hubungi Abah Swendi tuh. Ya nggak apa-apa lah, insya Allah ya. Jadi kalau saya sendiri, insya Allah kalau masalah presensi kehadiran, yaitu ada kontribusinya. Tapi yang paling penting adalah semangat kita belajar ya, minal mahdi lala belajar. Kemudian juga karena belajar itu kalau menurut saya itu bukan hanya bicara tentang kuliah, bukan hanya bicara tentang ijazah atau gelar, tapi kita mendapatkan banyak sekali insight ya. Bahkan saya banyak belajar inspirasi Pak Suhendi, dari Pak Ahmad Rikordi juga nih, dari Pak Ahmad Hudzaifah juga sangat menginspirasi nih. Pak Habib Hussein juga nih, ada yang mau ditanyakan mungkin nih. Silakan, saya kasih waktu masih ada sekitar 15 menit ya untuk yang mau bertanya. Ya, silakan. Silakan Pak Hafid Hussein. Tentang apa nih, Pak dosen? Bebas tadinya. Ya, terdengar jelas, clear. Kalau untuk skripsi itu judulnya bebas apa gimana, Pak dosen? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi hukum asal al-aslu fi skripsi gitu ya, itu adalah al-ibahah kama syi'ta gitu ya. Jadi hukum asal dari skripsi itu sebenarnya ya bebas gitu ya, sesuai dengan apa kemauan dari mahasiswa. Tapi kemudian ada batasannya. Batasannya pertama, skripsi di sini itu harus dalam ruang lingkup ilmu pendidikan agama Islam. Ya, itu batasan yang pertama gitu ya. Kemudian tadi juga ada terkait dengan kebijakan. Nanti kita akan sosialisasi kembali kebijakan baru untuk tahun depan. Ya, apakah mungkin ada kebijakan misalnya, udahlah mendingan ini aja ngikutin istilahnya itu dosen punya penelitian ini silahkan lakukan saja. Nah, ini berarti kan agak sedikit perubahan tadi dari yang yaudah mau penelitian apa saja gitu ya. Apa sajanya itu ada batasannya adalah ruang lingkup ilmu pendidikan agama Islam. Yang dimaksud dengan apa saja itu maksudnya adalah boleh pakai kuantitatif, boleh pakai kualitatif, boleh pakai mix method, atau boleh kajian Islam tentang pendidikan, tentang tarbiyah Islamiyah, studi teks ya, ayat-ayat, hadis, akwal ulama, kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning ya. Bahkan kemarin juga ada itu skripsi atau tesis ya. Skripsi atau tesis itu penelitian tentang teks bahasa Arab Sunda Pegon gitu ya, dari Sukabumi itu ya, meneliti tentang teks bagaimana teks yang digunakan di pesantren pakai Arab Sunda yang Pegon itu ya, itu yang diteliti dengan yang ada di pesantren. Jadi hukum asalnya itu sebenarnya bebas gitu ya, tetapi kemudian batasannya itu adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam.
Nah, seperti itu. Metodenya silahkan mau pakai kuantitatif, mau pakai kualitatif, mau pakai mix method, mau pakai tafsir maudhu'i, mau pakai misalnya meta analisis gitu dipersilahkan. Mau pakai etnografi gitu ya, mau pakai digital atau virtual etnografi gitu ya, dipersilahkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan skripsi. Nanti ada beberapa kebijakan baru di beberapa kampus. Sebenarnya di sini juga ada kebijakan juga kemarin sudah mulai coba diterapkan, yaitu mahasiswa itu bukan membuat skripsi tapi membuat jurnal. Ya, jurnalnya bisa Sinta 3, Sinta 2 yang nanti akan dipublikasikan. Ya, tapi intinya sebenarnya penelitian dia membuat sebuah, jadi mahasiswa itu membuat sebuah penelitian yang kemudian nanti dituliskan dalam bentuk publikasi. Bedanya kalau skripsi mungkin bisa 50-70 halaman, tapi kalau mamanya jurnal itu paling hanya 8, 10, 12 halaman ya. Itu lebih simpel, tapi isinya sebenarnya sama juga penggunaan metode penelitian ya. Nah, tapi ada juga saran dari saya nih ya. Saran saya adalah ya menulis skripsi itu adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita cintai. Ya misalnya Ustadz Nasifuddin nih atau Ustadz Abah Suhendi nih, wah suka filsafat nih. Ya udah, penelitian tentang filsafat pendidikan agama Islam aja, fokus di situ. Gitu ya. Atau mungkin siapa nih ya, misalnya Pak Ahmad Hudzaifah suka Al-Quran, wah cinta Al-Quran gitu ya, Masya Allah Al-Hafidh gitu kan ya. Nah yaudah berarti agar juga menguatkan dari keilmuan saya akan fokus kepada tema besarnya itu adalah pendidikan agama Islam dalam Al-Quran. Ya, nanti harus lebih mendalam, ya. Kualitatif itu juga mendalam dan dia bisa menggunakan grounded teori gitu ya. Pendekatannya kualitatif menggunakan grounded teori, mengkaji tentang Al-Quran ya, atau hadis atau kitab turos, bebas gitu ya. Jadi yang kita sukai, kita cintai, kita senangi gitu ya. Terus yang keduanya ada juga nih yang mungkin masih muda, perkasa gitu Sabar ya. dong. Iya, sabar atuh. Oh, oh. Wah, Dedian ya. Jadi tadi yang masih muda atau mungkin yang mungkin juga usia sudah tua tapi bukan selera tenaga itu muda gitu ya. Itu mungkin yang challenging gitu ya, yang menantang. Wah, saya kayaknya mau buat penelitian inilah tentang pendidikan agama Islam di Maldives, kayaknya nih keren kayaknya nih. Ya 100% muslim, kita sekaligus traveling ke sana. Keren banget gitu ya. Atau mungkin, wah saya mau penelitian ini, saya suka penelitian yang dakwah nih, saya mau penelitian di suku ini aja deh, Asmat aja gitu ya, di Papua Pegunungan gitu misalnya, bisa juga gitu ya. Jadi yang challenging gitu ya. Atau mungkin sesuatu, saya nggak suka statistik, saya nggak bisa banget statistik. Tapi saya mau belajar nih, udah saya pakai kuantitatif, saya pakai statistik, gampang kok. Ya pakai SPSS, pakai Excel, pakai AI juga gampang selesai. Gitu. Jadi ini untuk mental-mental baja yang penuh perkasa ya, walaupun usia tua tapi berjiwa muda. Ya, yang challenging itu boleh juga gitu ya. Jadi memang sesuatu yang ya menantang lah untuk kita. Oke ya. Kemudian ada Berarti Pak Ibu dosen harus Adian ya. ada yang diteliti tempatnya ya? Apa bebas gimana? Ya, Maksudnya, tadi ya tempat ya. Berkaitan dengan tempat berarti penelitian itu ada dua berdasarkan tempatnya. Ada field research, penelitian berbasis lapangan, tempat sekolah, lembaga. Ada juga library research, penelitian yang fokus kepada teks buku ya, ataupun juga kitab Al-Quran dan yang lainnya. Jadi Anda mau misalnya Pak Ustadz Hafid mau meneliti yang mana ya, nggak mesti di sekolahan gitu ya, bisa saja tadi di kitabnya misalnya Ihya Ulumuddin misalnya dari Al-Ghazali misalnya, atau mungkin juga Majmu Fatawa misalnya, atau mungkin di Arisalah gitu ya, banyak lah gitu ya. Jadi itu berdasarkan tempat ya, berdasarkan lokasi penelitian itu ada dua, ada library research, ada field research, ataupun mungkin juga campuran, bisa menggunakan dua-duanya. Tapi kalau S1 ya pilih salah dua saja lah ya, jangan salah satu. Itu S1 saja, salah satu saja, jangan salah dua ya. Lebih simpel kalau S1 tuh narrative studies itu udah cukup.
gitu ya. Jadi tempatnya silakan Pak. Misalnya nih kita mau naik Pak, Ustaz Habib pengen pengen meneliti tentang apa, pengen tahu tentang apa, mau skripsinya mau apa nih, silakan. Mhm. Gimana? Oke, sebelum kita ke Ibu Ade Dianiati nih ya. Ibu Dianiati bertanya, Punten Pak, untuk judul skripsi apakah harus ada persetujuan dosen? Iya, betul sekali. Yang namanya skripsi ya harus ada persetujuan dosen. Makanya kemarin tuh ada beberapa tahapan. Tahapan mulai dari verifikasi judul, tapi sekarang verifikasi judul itu sudah kemarin tuh tidak ada, jadi langsung ke proposal seminar proposal skripsi. Ya, proposal seminar skripsi ini mahasiswa nanti menentukan judulnya, ada sedikit backgroundnya, ada metode penelitian yang digunakan, ada kajian pustaka, kalau kuantitatif itu ada hipotesisnya, ya nanti mungkin ada populasi, ada samplingnya. Nah, tapi sebelum seminar proposal tesis, skripsi, sebelum seminar proposal skripsi ya tinggal tanya aja ke dosen-dosen. Di sini kan banyak ya, ada Pak Dr. Zainal, ada Pak Dr. Edi gitu ya, ada Pak Dr. Endai, ada saya juga, ada dosen-dosen yang lain, ada Pak Dr. Nur Hasan gitu ya, ada Pak banyak lah gitu ya, semua dosen tanyakan siapa yang kayaknya saya nyaman nih nanya-nanya. Jadi dari sekarang nih ya, dari sekarang nih sebelum kita bulan Januari kita akan melaksanakan KKM, kuliah kerja mahasiswa. Kebetulan saya penanggung jawabnya nih, jadi harus benar-benar serius nih ini. Ya itu ya, Bu Ade Dianiati ya harus ada persetujuan dari dosen di seminar proposal skripsi. Tenang dah kalau Bapak yang jadi penanggung jawabnya. Semua beres pokoknya. Nah, insya Allah, mudah-mudahan nih dengan doa pangersana Pak Ustadz Kiai Haji Suhendi, Hendi. Amin. Bu Hedi, Abu Amanah. Masya Allah, pemanah rasa iya mah. Ya terima kasih Bu Ade Dian. Ada pertanyaan lagi langsung direct silahkan verbal. Ya silahkan. Apakah suaranya kurang jelas? Yang lain nanti pertemuan ya. Silahkan. Nah, kalau silahkan kalau ada pertanyaan langsung atau mungkin kalau susah boleh di chat room lagi ya. Jadi nanti pertemuan-pertemuan ke depan juga kalau ada yang nanya kalau ada yang belum paham tentang skripsi gitu nanti silahkan bertanya gitu ya. Jadi ruang Oh ya kita Pak, sangat terbuka ini. mau, Ya mau nanya silahkan. lagi satu lagi. Untuk Banyak juga penentuan judul, boleh, 3 juga boleh. untuk penentuan judul skripsi ini, apakah nanti ada clue dari dosennya gitu Pak, dari dosen gitu. Harus yang gini-gini, harus yang gimana gitu. Ya, terima kasih. Ya, nanti sebelum itu sebenarnya nanti kita akan ada sosialisasi, ada juga istilahnya itu apa pembekalannya untuk skripsi gitu ya. Sebenarnya kebijakannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah nanti biasanya tadi langkah awalnya lebih bagus ketika Ibu punya judul misalnya bisa nanya ke saya, ke yang lain gitu, Pak, saya punya judul ini kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Bisa gitu. Yaudah, nanti pas proposal langsung diajukan lagi ke terutama nanti ke Kaprodi, jangan lupa ya. Kuncinya itu di Kaprodi, Kepala Program Studi ya. Nah, nanti boleh Jadi bisa ya Pak, misalnya ya. menentukan judul skripsi dari sekarang gitu ya, untuk diajukan. Iya, boleh. Ya dari sekarang mungkin bukan diajukan sih. Kalau sekarang ini karena kita semester 5 ke 6 ya masih nanya-nanya dulu aja dikumpulkan dulu. Sambil baca-baca dari skripsi orang lain atau kakak-kakak kelas sebelumnya gitu ya. Tapi tadi jadi clue-nya itu adalah pertama, dia adalah ruang lingkupnya adalah ilmu pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Ilmu pendidikan agama Islam berarti ruang lingkup penelitiannya itu adalah didaktik metodik di mana proses pembelajaran pendidikan
pendidikan agama Islam. Bisa diteliti gurunya, bisa metodenya, bisa medianya, ya, bisa siswanya, bisa motivasinya, bisa gaya belajarnya, bisa prestasinya, bisa hasil belajarnya, bisa juga pola asuh orang tua, ya, kemudian juga lingkungannya, ya, lingkungan pembelajarannya, evaluasinya. Itu ruang lingkup dari metode penelitian pendidikan agama Islam. Nah, jadi kalau mau meneliti, misalnya bisa saja sih tadi dikait-kaitkan gitu ya. Misalnya, oh, saya lagi nih biasanya, wah Pak saya suka komunitas adat nih, saya suka Baduy, boleh nggak meneliti di sana? Oh bisa. Di kampung Cicakal Girang itu ada namanya Madrasah Sanawiyah Alam Wiwitan. Bisa nggak di sana? Oh bisa sekali, karena misalkan PAI, gitu ya. Gitu. Jadi bisa juga, yang penting dari sekarang makanya ngobrol. Mungkin Bu Adrian bisa nyebutkan 2 atau 3 judul, nanti kita arahkan. Kemudian kekuatan kita juga tadi, oh saya suka statistik nih, saya suka angka gitu ya, karena dengan angka hidup itu lebih bermakna, terutama di apa gitu ya. Gitu ya. Oh statistik gitu ya. Apa lanjutannya Mas Hendy nih? Angka itu berarti uang. Iya, kalau angka tuh saya suka statis, ya udah pengaruh aja, paling gampang itu mah, ya, tinggal nanti ditentukan lokasinya, penelitiannya, kelasnya, sekolahnya. Nah, kita sekolah ya cari aja udah yang gampang-gampang aja lah, jangan cari yang susah-susah. Ya, istilahnya itu cari yang kita ngajar di situ, walaupun agak-agak bias, agak bias, atau mungkin cari sekolah yang kepala sekolahnya kenal, ketua yayasannya kenal, atau mungkin yang bisa diambil datanya. Jangan dibikin ribet lah ya, jangan juga kayak zaman dulu, udah nggak zaman sekarang itu mau skripsi itu stres gitu ya, mau skripsi aduh gimana nih, stres apa ya, skripsi kayaknya susah banget ini gitu ya. Nanti boleh baca Tegang, buku Pak. saya yang kalau Maaf Pak yang dosen. apa, Iya. mm, Mungkin bisa diberitahu bocoran lah Pak dosen, ketika kita lebih mudah untuk mengerjakan suatu skripsi ini, kira-kira metode apa lah yang kita harus lakukan? Iya gitu Pak dosen. Jadi yang oke, nggak terima ini kasih mudah-mudah aja. ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Hendra Iqbal ya. Tapi mohon maaf ya, kalau bocoran mohon maaf kita tidak berikan bocorannya gitu ya. Tapi kita akan buka semuanya. Nggak perlu Oh, pakai bocor-bocoran. Kalau bocoran itu dikit gitu ya. Kita buka semuanya. Kalau Enggak, bocor ditambal, Pak. enggak. Iya. Pernah kita pernah lakukan juga di PLPK, kan juga nggak terbuka semua tuh. Ketika ada laporannya ada tambahan ini itu kita jadi puyeng juga tambahan. Oh, iya. Itu mungkin Wah, ujian kali ya, ketahuan bagian nih. dari ujian hidup ya. Enggak Apakah Pak itu Iqbal, enggak. apakah Ya ini? kalau bilang enggak sih, tadi bahasanya Iya, bocoran itu maksudnya pemberitahuan. Tapi insya Allah bukan bocoran sih. iya, Artinya ya mau nanya apa gitu. Mau iya, nanya apa silahkan kita jawab semuanya. Kalau dosen-dosen juga masa skripsi dirahasiakan gitu kan nggak mungkin gitu iya. ya. Jadi, nah kalau bocoran tentang skripsi, oke boleh tanya lagi Yang Pak mudah, Iqbal. yang mudah Pak dosen. Apanya nih? Apanya nih dari judulnya, ruang lingkupnya, atau metodenya? Tadi metode kan. Nah, kalau metode seperti saya sudah sampaikan berulang-ulang, metode penelitian yang digunakan itu harus sesuai dengan objek dan tujuan penelitian. Pak Ustadz Hendra mau meneliti apa? Tujuannya apa? Kalau menelitinya itu misalnya siswa gitu ya, oh itu bisa pakai kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi kalau prestasi atau hasil belajar, oh itu dia kuantitatif. Tapi kalau misalnya pendidikan anak perempuan dalam surat Maryam, oh, itu berarti dia berdasarkan datanya kualitatif, pendekatannya adalah Islamic Research Approach, kemudian metodenya bisa menggunakan konten analisis, bisa menggunakan grounded theory, bisa menggunakan misalnya apa naratif studies juga bisa. Oh, Oh iya. Masya Allah nih, Oke, rajin baik. sekali Bu Dian itu ya. Gitu. Jadi Pak Hendra boleh diulang lagi terakhir nih. Mau nanya apa, bocoran apa nih? Enggak, tadi yang ingin saya sampaikan ketika kita nanti KKM, ya kan, itu kan sebelumnya kita akan membuat suatu skripsi dari hasil kita tugas KKM. Nah, nanti itu kita menggunakan yang paling mudah gitu, Pak dosen. Penelitian apa yang kita harus lakukan? Apakah tentang siswa atau nilai kuantitatif atau kualitatif? Ya, saya nggak tahu, saya juga nggak suka, bukan nggak suka ya, nggak paham semua tentang pendidikan ini kan, tentang siswa harus Ya, mm-mm. gini. Ya, Karena terima nggak di kasih Pak Hendra, bidangnya, nggak apa-apa ya. kan nggak di bidangnya Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kira-kira yang paling mudah nanti gitu membuat suatu penelitian gitu, Pak dosen. Ya.
Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra ya. Jadi pertama tadi sebenarnya KKM itu tidak terkait langsung dengan skripsi. Ya, kalau KKM itu kan pengabdian kepada masyarakat ya. Biasa nanti saya bertanggung jawab untuk itu karena di P3M. Jadi KKM itu adalah buat program untuk masyarakat yang bisa memberdayakan. Nanti hasilnya adalah kita harapkan sih ya kalau nggak laporan penelitian, laporan dari KKM-nya per kelompok, kemudian ada artikel untuk PKM. Itu nanti ada di sosialisasi dan juga pembekalan dari KKM. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak terkait langsung, jadi tidak mesti hasil dari KKM itu untuk apa? Untuk skripsi. Kalau ada misalnya, oh saya kayaknya di sekolahan ini pas KKM itu cocok nih, kepala sekolahnya enak, kemudian juga manajemen juga bagus, saya mau penelitian di sini lah, itu boleh. Tapi tidak terkait langsung dengan antara KKM dengan skripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya skripsi itu tadi diulang lagi, saya mau seperti apa skripsinya? Mau meneliti siswa atau guru atau sekolah atau metode atau media gitu ya. Ini mau yang mana gitu ya. Nah, justru itu adalah pilihan dari mahasiswa. Mahasiswa itu mau meneliti yang mana gitu ya. Nah, nanti kalau mamanya nanya ke Berarti dosen, maaf Pak ya dosen sudahlah saya dipotong. kasih rekomendasi. Nggak apa-apa. Ya, berarti nggak ditentukan oleh pihak kampus ya, Pak. Jadi kita harus memilih sendiri untuk penelitian. Ya, betul. Tadi saya bilang itu hukum asalnya dan yang berlaku sampai detik ini, hari ini itu adalah diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk melakukan judul atau membuat judul atau melakukan penelitian dengan topik tertentu pilihan dari masing-masing mahasiswa. Kemudian tetapinya itu nanti akan diarahkan oleh siapa? Oleh dosen. Jadi dosen itu mengarahkan ya, kadang itu mohon maaf nih punten. Jadi kadang itu apa ya, mahasiswa ini kadang sok tempe gitu ya. Pak saya mau meneliti ini, pokoknya harus ini Pak. Nggak bisa gitu ya. Kalau Anda mau meneliti ini, Anda butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Padahal untuk penelitian skripsi ini hanya 3 bulan. Ya 4 bulan itu udah selesai. Anda mau meneliti tentang efektivitas misalnya penggunaan metode kiroati dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran di SD Islam Terpadu A misalnya. Itu kalau ke efektivitas itu harus ada eksperimen. Eksperimen itu nggak bisa 1 kali 2 kali, minimal itu 3 bulan tuh baru selesai. Bahkan harusnya itu 1 semester sehingga ya Anda akan dibuat repot sendiri. Udahlah cari yang gampang saja. Berarti jangan metode jangan eksperimen ya sudah pakai persepsi saja, pakai korelasi. Jadi lebih kepada jadi mahasiswa itu mengajukan judul, kemudian nanti dosen itu atau kaprodi itu akan mengarahkan ya sampai hari ini ya ini masih nanti diserahkan kepada mahasiswa tetapi dengan supervisi atau pengarahan dari dosen. Nanti ada kebijakan baru tapi belum diterapkan ke depan mungkin tapi ini masih kemungkinan itu ya sudahlah berarti nanti kita tentukan saja penelitiannya mahasiswa suruh meneliti ini saja jadi nanti gabungan dengan penelitian dosen tapi itu belum berlaku ya tapi itu pun juga nanti mungkin hanya berapa persen saja jadi intinya lebih kepada ya silahkan mahasiswa mau meneliti apa metodenya nanti akan diarahkan termasuk juga penelitiannya itu nanti akan diarahkan oleh mahasiswa oleh dosen misalnya gini tadi Pak saya mau meneliti di Papua gitu. Ya boleh saja silahkan, tapi uangnya ada atau tidak, waktunya bisa atau tidak, kemudian kesananya ribet atau tidak. Jadi dosen itu udahlah yang mudah saja, mendingan di Singaparna aja lah, nggak usah ke Singapura gitu ya. Jadi yang dekat saja, yang dekat dengan kita yang bisa diakses. Jadi insya Allah apalagi kelas C ini kita mudahkan lah ya, khususon ila Ustadzinal Kiram ya, asatidzah kiram di sini. Jadi kelas C ini insya Allah kita akan mudahkan ya tidak diproses termasuk juga KKM jadi ya nanti kalau ada mungkin tadi ada misalnya di PLP kemudian ada sedikit perubahan mungkin sebenarnya mungkin informasinya ya jadi makanya nanti ada bertanya jadi informasinya yang clear yang jelas seperti apa ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Seperti itu Pak Hendra ya. Jadi kalau nggak paham nanti boleh tanya ke saya insya Allah bisa 24 hours lah ya, Itu 24 pasti jam Pak lah bisa. dosen. Ya, Nanti kalau ada tanya yang Pak nanya lagi dosen. boleh, tenang aja ya.
Oke, terima kasih. Wih, Pak Suhedi udah ngasih jempol aja nih ya. Jempol kiri lagi nih, luar biasa nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Biar pas 30 menit, masih ada 10 menit nih tentang skripsi, tentang KKM gitu ya. Ini KKM karena tanggung jawab saya nih, jadi harus nanti, tapi nanti ada beberapa kebijakan mungkin yang intinya kebijakannya itu memudahkan lah ya, memudahkan bagi terutama yang kelas C ya. Kemarin yang Pak Suhedi kan kasihan juga ya jauh-jauh PLPK gitu ya ke kota Bogor sini gitu ya, yang lainnya juga. Tapi sebenarnya itu bagian dari kisah hidup sih ya, perjalanan hidup. Tadi kalau mamanya skrip, kalau S1 menurut saya ya easy lah ya, gampang ya. Yang agak cukup berat tuh biasanya di master dan doktoral karena harus bersimbah darah dan air mata. Gitu biasanya itu ya. Nanti boleh baca tulisan saya itu gratis, nanti boleh saya kirimkan tuh ya, tentang jalan terjal meraih master dan doktoral. Itu kalau S1 Aduh, insya Allah bukan jadi merasa memudahkan, bukan, jadi tapi jadi ya udah takut nih Pak jalani dosen. aja. Pak Hah? dosen, jadi takut dari punya gelar dokter nih. Enggak kan apa namanya, perjuangan itu harus ini al jaza min jinsil amal gitu kan ya. Eh, Jadi gelar itu ya sesuai dengan apa, sesuai dengan perjuangannya. Saya yakin ini yang serius belajar nih. Siapa lagi ya, Pak Ahmad Rikordi. Kalau Abah Suheni nggak usah ditanya lagi sih ya. Pak Ustadz Ali Imron nanti juga akan dapatkan hasilnya gitu ya. Hasilnya. Itu ya. Nanti Pak Ahmad Rikordi misalnya, Amin, saya amin, di amin. Al-Quran, ya udah penelitiannya Al-Quran aja. Enggak sih, bukan menakut-nakutin, bukan juga menyepelekan, tapi intinya kuliah itu nikmati aja lah, apa namanya, jalanin aja gitu ya. Saya juga insya Allah daftar lagi yang S3 juga lagi di apa Uninus juga di PAI juga ya, jalanin aja gitu ya. Belajar insya Allah nanti juga apa akan sampai pada tujuannya. Kita apalagi ini kan udah jelas nih semester sekarang ya, Januari itu sampai ke UAS. Kemudian KKM, udah KKM masuk ke semester 6. Semester 6 kuliah 1 kali. Kemudian nanti semester 7 langsung pengajuan proposal judul skripsi. 7, kemudian sampai ke 8. Jadi bulan Februari Maret 2026 itu sudah selesai semuanya dan sudah menjadi Bapak Ali Imron SPD. Ustaz Suhendi SPD, Pak Ahmad Rikordi Amin. SPD insya Allah. Itu ya. Amin. Oke, baik Pak Ahmad Rikordi, yang mau disampaikan kan nih? Cukup ya. Baik, terima kasih. Pak Ali Imron, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oh, ada Ibu Dede Hasanah SPD ya, jangan lupa nih ya. Baik, Pak dosen. Untuk minggu depan tolong yang udah ada grupnya akan dipersiapkan makalahnya kelompok 7 sama kelompok 8 sehingga proses presentasi akan selesai tepat waktu. Itu aja. Terima kasih semuanya. Ya, tadi sebenarnya yang kelompok 7, yang metode penelitian ANOVA itu kan dia bukan metode penelitian, dia itu tahapan dalam penelitian regresi. Kalau mau disamakan dengan kelompok lainnya tadi yang tentang ada regresi dan korelasi, boleh juga. Itu ngulang lagi nanti tinggal lihat video-video tentang regresi linear berganda dan juga metode penelitian dengan pendekatan atau dengan metode korelasi. Ya, kalau ANOVA mungkin nanti terlalu teknis, mungkin agak-agak bingung gitu ya. Jadi mendingan boleh diganti dengan korelasi. Kalau untuk pekan depan siapa saja Pak Ali Imran tadi selain kelompok 7, kelompok 8-nya siapa nih? Kelompok 8 Ibu Leli Istiana, Dede Hasanah, Tina Marina. Tentang apa judulnya? Judulnya tentang analisis deret waktu. Oh, time series ya. Oke, boleh, itu hampir sama tuh tadi time series dengan longitudinal tuh. Dibahas ya tentang ini ya, analisis apa tuh penelitian longitudinal ya. Iya, betul. Tapi dia kuantitatif kalau time series itu. Hampir sama ya. Yang kelompok 9-nya 7 tadi 8, 9. Kelompok 9-nya studi kasus, Pak. Oke, study itu juga gampang juga. Itu berdasarkan cakupan dari penelitiannya. Ya, intinya sih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya nggak usah ya seininya aja lah, semampu kita gitu, mas tatokna gitu ya. Jadi jangan memberatkan, jangan juga aduh gimana gitu, jalanin aja yang kita bisa lakukan. Bapak dosen dipotong untuk
Boleh. Kelompok 9 siapa-siapa Pak? Pak Ali. Iya, silakan Bang. Kelompok 9 apa, Pak? Pak Hendra Sepuluh, Pak Apandi, sama Pak Zarkasi. Oh, ada orangnya Pak ya? Insya Allah ya. Ada, tadi ada sih. Amin, amin. Ya, Tinggal kalau case tadi dikomunikasi, itu di Pak. kualitatif gampang. Gampang banget tuh case tadi itu. Ya, baik. Oke, Terima kasih Pak Ali. ya, terima kasih. Ya. Ya, kemudian balik kayaknya kalau pekan depan kan saya ngajar lagi tuh ya, apa namanya di ekonomi ya. Saya sebenarnya kemarin tuh agak nggak nyaman ini ya, apa kurang efektif karena hanya mungkin 1 jam gitu ya. Kalau nanti ada usulan misalnya mau diganti apa malam atau mungkin ini boleh juga atau hari lain boleh juga sebenarnya itu biar lebih efektif sebenarnya itu ya. Kalau kemarin kayaknya agak kurang enak kita. Atau kalau mau nggak bisa Pak waktunya ya udahlah itu aja mungkin nanti seperti kemarin mungkin saya sambil memantau saja sih. Hatur nuhun Pak Suhendi sangat Baik, bijaksana. Pak dosen. Nanti kalau emang teman-teman setuju ya saya carikan waktu nanti berkomunikasi dengan Pak dosen. Itu aja Iya, sih. untuk iya kebetulan kan saya ngajar ekonomi itu 2 pekan sekali. Jadi pekan sekarang enggak, pekan besok ngajar, pekan besok enggak lagi ngajar lagi gitu. Jadi kalau pekan besok kan saya ngajar gitu kan ya. Gitu. Ya, itu ya Pak Salimron ya nanti coba dikoordinasikan. Kira-kira jadi biasa di hati saya juga nyaman juga, bukan nyaman sih tentram gitu ya, sakinah gitu ya. Jadi nggak Baik, Pak. enak gitu saya merasa tanggung jawab gitu. Tapi kalau waktunya susah terus ini ya nggak apa-apa nanti kita akan usahakan mungkin dibagi-bagi dengan yang di ekonomi kayak kemarin itu. Jadi kita sampai jam 2 gitu. Sisanya nanti presentasi aja nanti saya lihat di video. Oke, tidak ada lagi yang lainnya. Hatur nuhun pisan kangge kasumpinganana. Insyaallah nastamir fi usbu al qadim. Ya, insyaallah kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.